Cek, cek, masuk. Oh, Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat bergabung di ibadah GAI Saint Paul pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian. Suci, suci, suci. Tuhan
kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita katakan, amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yeremia pasal 26 ayat 12 sampai 15. Yeremia 26 ayat 12 sampai 15. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan hal itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau Allah berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Setelah kami melewati Natal dalam memperingati hari kelahiran dan kedatangan-Mu ke dunia ini, kami boleh kembali Tuhan Yesus hari ini beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh menerima, menyerap setiap firman Tuhan yang ditaburkan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah pengurapan, kuasa dan hikmat yang daripada Allah tercurah atas hamba-Mu ini. Biarlah Engkau Allah yang semakin bertambah-tambah dan hamba boleh semakin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan Tuhan pelayanan firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada juga di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur kemarin kita sudah merayakan Natal dan hari ini kita boleh bertemu kembali dan dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ada amin? Amin. Tadi pembacaan kita diambil dari kitab Yeremia 26 ayat 12 sampai 15 dan juga Kisah Para Rasul pasal 6. Tema saya pada hari ini saya ambil tentang iman menghasilkan perbuatan yang positif. Dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu adalah nabi yang hidup dalam masa 5 generasi raja-raja. Di mana raja-rajanya itu raja ya, bukan raja-raja kitab ya, tapi raja penguasa satu kerajaan. Di mana 5 generasi raja ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, yang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang mengakibatkan rakyatnya pun tidak mempercayai Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka, mereka hidup sesuai dengan kemauan hati mereka, berbuat sesuka hati mereka. Kita juga tahu bahwa Nabi Yeremia ini terkenal dengan nabi yang menangis atau nabi yang meratap. Makanya ada kitab ratapan adalah ditulis oleh Nabi Yeremia. Di situ dia meratap tentang kenapa bangsa ini susah sekali untuk bertobat. Kenapa bangsa ini susah sekali untuk berubah, berbalik kepada Tuhan. Makanya Nabi Yeremia itu dikenal sebagai nabi yang meratap, nabi yang menangis. Di dalam nubuatannya tersebut, di ayat yang 12 dikatakan, tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu bahwa Tuhanlah yang mengutus dia. Dalam nubuatannya, Nabi Yeremia itu tidak segan-segan mengkritik atau mengecam para pemimpin Israel, baik itu pemimpin pemerintahan maupun pemimpin agama. Dia nggak segan-segan, ya. Bahkan Yeremia pun berani melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di Israel. Termasuk juga dia memberitakan hukuman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka jikalau mereka tidak mau bertobat. Yeremia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, walaupun dia tahu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ketika dia memberitakan itu ada konsekuensinya, ya. Konsekuensi tersebut kita bisa lihat di pasal-pasal yang di bawah nanti ya. Di dalam nubuatan Yeremia tadi ada 2 hal yang Nabi Yeremia ingin sampaikan kepada bangsa itu untuk mereka lakukan. Supaya apa? Supaya murka Allah tidak menimpa mereka dan Allah menyesal dan membatalkan rancangan Allah untuk membinasakan mereka. Apa kedua hal tersebut? Yang pertama adalah mereka harus memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka. Itu ada di ayat yang ke-13. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal dan akan malapetaka yang akan diancamkannya kepadamu. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus dilakukan oleh mereka supaya Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Berubah itu ya itu universal ya, baik dalam kehidupan, tingkah laku, semua harus berubah. Nah,
Nabi Yeremia mengingatkan mereka supaya mereka berubah dari tingkah laku mereka. Mungkin hidup mereka yang sesuka hati, yang tidak turut kepada Tuhan, mereka harus berubah. Mungkin mereka saat itu hidup dalam penyembahan berhala. Nah, jadi Nabi Yeremia mengingatkan mereka supaya jangan lagi melakukan hal itu, karena Tuhan tidak suka kalau Tuhan diduakan dengan berhala-berhala. Lalu yang kedua adalah mendengarkan suara Tuhan, atau suara Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi. Karena sebelum Nabi Yeremia ada juga nabi-nabi yang sebelumnya yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel. Itu bisa kita lihat di yang pasal ke-13 juga. Ya, selain mereka harus memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka, mereka juga harus mendengarkan suara Tuhan. Jika mereka mau mendengarkan apa yang Yeremia katakan dalam nubuatan yang disuruh Tuhan dia lakukan, maka mereka bangsa yang dia kasih nubuat itu, mereka akan diluputkan dari kemurkaan Allah. Mereka akan diluputkan dari kemurkaan Allah, dan Allah akan membatalkan setiap rencana-rencana pembinasaan terhadap mereka. Itu yang akan terjadi jika mereka mau turut, jika mereka mau bertobat. Tetapi kalau mereka menolak dan tidak mau melakukan hal tadi, kedua hal tadi, yaitu berubah baik tingkah laku maupun perbuatan dan mendengarkan suara Tuhan, maka Allah akan menghancurkan mereka seperti Allah melakukan hal yang serupa di Silo. Kalau di Silo itu kita lihat dari konteks ke atas ya, di ayat yang kelima dikatakan, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus menerus kutus kepadamu, tetapi tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi bangsa di bumi ini. Kalau saya lihat dari berbagai terjemahan, di sini bukan rumah dikatakan, tapi bait. Nah, jadi Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan nubuatan tentang kehancuran bait itu kalau mereka tidak bertobat. Nah, kenapa Tuhan pakai Silo? Tuhan memakai kota Silo sebagai contoh penghukuman Allah atas kefasikan umatnya, di mana berhala digabungkan dengan bait suci. Kita bisa lihat contohnya ketika cerita kuil Dagon. Ketika bait Allah, tabut Allah itu disatukan dengan dewa-dewa di Dagon, apa yang terjadi? Dewa-dewa mereka jatuh hancur. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tidak mau diduakan, Allah tidak mau diasimilasikan dengan berhala-berhala yang lain. Allah mau supaya kalau kamu ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau mau ikut berhala, ikut berhala. Nah, inilah yang ditekankan oleh Nabi Yeremia. Makanya Nabi Yeremia bilang, kalau kalian tidak bertobat, nanti Tuhan akan hancurkan kalian sama seperti Tuhan menghancurkan Silo. Ya. Allah tidak suka kalau kita, orang bilang di-compare antara Allah dengan berhala. Kita menyatu satu sisi kita menyembah Tuhan, satu sisi lagi tapi kita menyembah berhala-berhala yang lain. Nabi Yeremia tahu kalau sumber malapetaka yang akan melanda Israel adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan mereka. Ya, kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Mereka yang selalu berubah-ubah, gampang sekali berubah. Kalau mereka ada lihat sesuatu yang menarik bagi mereka, mereka ikut. Nah, Yeremia tahu akan hal ini yang tidak mencerminkan hidup umat pilihan. Bangsa Israel kan umat pilihan Allah, di mana mereka itu harus mengingat perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, bahwa mereka akan setia. Perjanjian yang dilakukan Allah dengan nenek moyang mereka. Itulah sebabnya Yeremia menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menghindari dan membatalkan ancaman hukuman dari Tuhan adalah dengan pertobatan bangsa tersebut. Pertobatan itu dimulai dari pemimpin, rakyat. Nah, kalau pemimpin sudah bertobat, itu otomatis rakyatnya pun mungkin mengikuti. Ya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkah laku bangsa Israel pada waktu itu sangatlah rusak.
merusak perjanjian Allah dengan leluhur mereka, yaitu mereka akan selalu setia kepada Tuhan. Ketika Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan tersebut, reaksi dari para pemuka-pemuka agama kan langsung menunjukkan mereka tidak suka. Bapak Ibu bisa nanti baca di konteks yang ke bawah, ayat yang ke bawah selanjutnya. Ketika para imam mendengar, mereka itu langsung menangkap Yeremia. Mereka memhukum mati Nabi Yeremia. Menghadapi situasi seperti ini, tentunya Nabi Yeremia secara manusiawi dia mengalami kegentaran ya, dia mengalami ketakutan. Tapi apakah Nabi Yeremia mengurungkan niatnya untuk menubuatkan itu? Tidak. Nabi Yeremia tidak berhenti dan tidak mundur dari apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Menerima reaksi dari para pemuka agama yang demikian, Yeremia merasa gentar dan takut, tapi Yeremia tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena apa? Karena kekuatannya? Bukan. Karena Yeremia yakin bahwa Tuhanlah yang mengutusnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-13 tadi ya, Tuhan yang mengutusnya, maka dia melakukan pembelaan diri. Di sini bukan pembelaan diri secara egoisme kita ya, tapi melakukan pembelaan diri bahwa dia melakukan itu bukan karena keinginan dia. Dia melakukan itu bukan karena kemauan dia, tapi dia melakukan semua itu karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh kita, ya kita nggak usah khawatir, nggak ada lagi keraguan. Karena apa? Tuhan yang suruh, ada dasarnya, ada dasar yang kita pegang. Tapi kalau kita mau lakukan sesuatu bukan atas dasar perintah Tuhan, ya mungkin kita akan takut dalam melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia ini. Cuman Tuhan yang kasih dalam perjalanan kita, ketika kita melayani, mungkin kita pun pernah mengalami hal seperti itu. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, mungkin firman Tuhan kita tuh menyinggung orang lain. Ya, pasti orang lain begini, dia sengaja tuh nyinggung saya. Oh itu kayaknya firman Tuhan itu buat saya itu, nyinggung saya itu. Sebelum-sebelumnya, saya bersyukur dulu kalau ada firman Tuhan yang bikin saya tersinggung, saya nggak akan mau lagi nanti dengar si hamba Tuhannya berkhotbah. Nanti saya pilih-pilih, kalau nanti pas giliran hari Minggu dia yang khotbah, saya pasti keluar, karena saya pikir dia suka nyinggung saya gitu kan. Tapi seiring dengan waktu, ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita bilang, emang firman Tuhan itu berguna untuk bermanfaat untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran, mengajar, memperbaiki kelakuan, itu firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kalau kita tersinggung atau merasa kita melakukan salah, ya kita jangan tersinggung, ya kita harus bersyukur. Kita bersyukur dan membuka hati untuk kita berubah. Berapa minggu yang lalu, Reverend Yobi Buyung berkhotbah tentang menghakimi. Jangan menghakimi. Saya tersinggung karena saya pernah di fase itu. Gampang sekali itu menghakimi orang lain. Ngelihat orang lain seperti ini, ih kok gitu ya? Wah langsung itu mulut cepret ngomong terus. Saya pernah di fase itu. Bahkan parah. Siapa sih yang gak pernah saya hakimi? Semua orang saya hakimi. Itulah kelemahan-kelemahan ketika kita tidak menyadari bahwa kita pun punya kekurangan. Kita kan taunya hanya melihat kekurangan orang lain lalu kita hakimi. Tapi kita nggak pernah melihat ke diri kita. Ada nggak kekurangan kita? Mungkin kita pun dihakimi orang lain. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Kita tunjuk orang lain dengan 1 jari, orang tunjuk kita dengan 5 jari. Ketika referent kita menyampaikan firman itu, saya bersyukur, Tuhan, saya dulu pernah seperti itu. Saya dulu di fase itu bahkan parah sekali, sampai-sampai seolah-olah saya ini orang yang tidak pernah bersyukur, orang-orang yang pribadi yang kayaknya saya itu yang paling benar, orang selalu salah di hadapan saya. Makanya saya selalu menghakimi. Kenapa orang bisa menghakimi? Karena dia merasa bahwa orang itu salah, dia aja yang benar. Orang itu, oh dia begini, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Nah, ketika saya menyadari bahwa hal itu nggak baik, saya memang tidak mudah menghilangkan kebiasaan seperti itu, nggak mudah. Dibutuhkan kerendahan hati dan juga kerelaan hati untuk merubah semuanya. Sekarang kalau melihat orang lain ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, memang si mulut ini ya, meronta-ronta, jiwa giba itu meronta, pengen menghakimi, tapi kita berusaha merem. Karena siapa? Saya nggak mau, kalau saya gituin orang, terus saya digituin lagi sama orang. Apalagi itu sama pelayan Tuhan, ya.
Nah, Nabi Yeremia ketika dia menjalankan perintah Tuhan untuk menubuatkan tentang malapetaka yang akan menimpa bangsa Israel, yaitu Yehuda, kalau mereka enggak berubah, ya dia mungkin juga takut, karena yang dia berhadapan bukan dengan jemaat-jemaat seperti biasa, dia berhadapan dengan orang-orang biasa, tapi dia berhadapan dengan apa? Pemuka-pemuka agama, petinggi-petinggi pemerintahan. Ya pasti dong, kita kadang-kadang kita berdiri di depan orang yang jabatan lebih tinggi aja kita agak sedikit gimana ya, apalagi Nabi Yeremia. Dia menyampaikan sesuatu hal yang dia tahu pasti orang itu gak akan suka. Tapi Nabi Yeremia tetap melaksanakan firman Tuhan. Tetap dia melakukan perintah Allah. Suka tidak suka, senang tidak senang, baik atau tidak baik, dia lakukan. Nah Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Ketika kita melayani, kalau memang kita harus mengatakan sesuatu kepada orang lain, kita katakan. Kalau kita di negara Indonesia kebanyakan itu budaya sungkan. Saya belajar dari Reverend Yopi bilang gini, Ibu Natalia dari sekarang sudah bisa belajar, kalau iya katakan iya, kalau mau memang harus ditegur, tegur. Dulu kan kita sungkan dan khawatir ya, apalagi kalau kita yang tegur itu yang di atas kita. Pasti kita takut, wah ntar saya digimanain lagi, ntar saya ditekan lagi. Contohnya di sekolah nih, kalau kita komplain sama guru, kita kan takut, karena apa? Nanti nilai kita ditekan. Nanti kita dianaktirikan. Tapi ketika kita mengatakan itu pada saya belajar, oh iya, emang harus seperti itu. Walaupun ada konsekuensi yang harus saya terima ketika saya melakukan hal itu. Karena kita tahu, kalau kita melakukan kebenaran, memang selalu ditentang orang. Tuhan Yesus sendiri, dia nggak salah kok. Dia melakukan hal yang benar, tapi banyak orang yang nggak suka sama dia. Bahkan sampai dia disalib, dibunuh. Kita dalam melayani pun harus memiliki jiwa seperti Yeremia. Walaupun kita tahu bahwa kita akan ditolak, bahkan mungkin nyawa sebagai ancaman kita ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa ada dasar yang kita lakukan itu Tuhan yang nyuruh kita, Tuhan yang memerintahkan kita, Tuhan yang memilih kita. Seperti saya sekarang sini berdiri, ya memang Tuhan yang memakai Reverend Yopi Buyung untuk meminta saya melayani tempat ini. Tapi semua itu kan dari Tuhan. Semua dari Tuhan, bukan dari Reverend Yopi Buyung, bukan dari Batin atau dari yang lain, bukan. Itu semua dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melayani harus memiliki keberanian. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Terlepas dari apapun reaksi orang-orang atas pelayanan kita, atas pemberitaan firman yang kita sampaikan, biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita cuma melakukan, sampaikan. Dia terima, syukur. Dia tidak terima, urusan dia dengan Tuhan. Biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Yang penting apa yang menjadi tugas kita sudah lakukan. Ya, kalau kita percaya bahwa Allah yang menyuruh kita, maka kita yakin Tuhan pun akan menyertai kita dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Walaupun ancaman, penolakan, hinaan akan kita terima, tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang akan berikan kita kekuatan dan kemampuan. Seperti Nabi Yeremia, ketika dia melakukan pembelaan diri, walaupun dalam keadaan situasi yang terjepit, dia sudah mau dihukum mati, tapi dia percaya Tuhan kok yang nyuruh saya. Dia yakin sekali dengan penyertaan Tuhan, dia yakin sekali dengan pimpinan Tuhan terhadap dia, maka dia melakukan semuanya. Ketika kita mau berkorban, ketika kita gimana bilangnya, jangan membela diri, tapi kita membela apa yang Tuhan kasih ke kitanya. Kita mau memelihara nyawa kita, malah kita yang kehilangan nyawa. Tapi ketika kita fight, kita memelihara, berjuang atau membela firman Tuhan, Tuhan akan membela kita juga. Contohnya Nabi Yeremia, memang di antara nabi-nabi itu ada juga sih yang nggak beruntung nasibnya. Seperti Nabi Uria, dia dibunuh. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia dibunuh. Nah, Nabi Yeremia dikasih Tuhan anugerah. Dia tetap selamat, walaupun saat itu dia sudah ditangkap sama para pemuka agama dan mau dihukum mati. Ketika Nabi Yeremia memiliki iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang mengutus dia, bahwa Tuhan yang akan menyertai dia. Tuhan memperhitungkan itu bagi dia. Tuhan selamatkan dia kok. Buktinya dia tidak jadi dihukum. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita melayani, milikilah iman. Karena dengan kita memiliki iman yang benar kepada Kristus tentunya ya,
Itu kan kelihatan dari kehidupan kita, menghasilkan buah-buah, menghasilkan tingkah laku kita. Kalau iman kita kepada Kristus, pasti perubahan kita itu perubahan kita itu juga kelihatan. Hasil dari iman kita kepada Kristus juga kelihatan. Kristus itu siapa? Kristus kita tahu bahwa dia itu orangnya lemah lembut, panjang sabar, terus apalagi murah hati. Nah, kalau kita beriman kepada Kristus yang murah hati, yang penuh sabar, yang baik itu, otomatis kita pun pasti berhasil membuahkan hasil seperti itu. Karena apa? Iman kita kepada Dia. Kalau kita beriman kepada hal yang salah, itu pun terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Salahlah hidup kita. Untuk kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, firman Tuhan pagi ini, hari ini mengingatkan kita supaya kita dalam melayani, apapun resiko yang kita hadapi dalam pelayanan, tetaplah kuat, tetaplah teguh. Dan ketika firman Tuhan berbicara, mungkin menegur kita, mungkin memberkati kita, terimalah dengan ucapan syukur. Dan jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Dan kalau saat ini kita ada hal-hal yang memang benar tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita berubahlah dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, dan tetaplah dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita nggak berubah, kan nanti kita kayak yang di Silo, nanti Tuhan marah ke kita. Tuhan akan menimpakan malapetaka kehidupan kita. Kalau zaman dulu kan malapetakanya itu kan hancur leburkan semuanya. Kalau sekarang enggak, malapetaka itu bisa seperti ya sakit penyakit, kecelakaan atau apalah. Nah, di momen-momen Natal seperti ini, apalagi menjelang akhir tahun baru, mari Bapak Ibu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan biarlah Nabi Yeremia ini sebagai teladan bagi kita dalam pemberitaan firman Tuhan kepada orang lain. Ya, jangan pernah merasa takut ketika kita harus memberitakan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah yang akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami boleh memiliki iman seperti Nabi Yeremia yang meskipun Tuhan ada konsekuensi dari setiap pelayanan yang dia lakukan, tapi dia tetap teguh dan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Karena dia mengimani, karena dia tahu bahwa Engkau Allah yang mengutus, bahwa Allah lah yang memerintahkan dan memberikan tanggung jawab itu kepada dia, dan bahwa Allah lah yang akan memelihara kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami keberanian seperti Nabi Yeremia di dalam memberitakan firman Tuhan. Meskipun mungkin Tuhan banyak hal-hal yang akan kami hadapi, penolakan dan juga hinaan, bahkan reaksi-reaksi yang berbeda-beda kami akan terima, tapi biarlah kami tetap teguh dan kami boleh memberitakan firman Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dan tentunya itu boleh kami lakukan ketika hidup kami pun sudah menghasilkan buah yang baik, sehingga kami pun boleh mengimpartasikan kepada orang lain buah-buah yang baik itu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar, dan kami kembalikan Tuhan Yesus segala hormat, kemuliaan kepada Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Natalina yang telah menguraikan firman Tuhan untuk kita. Kini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami ini, biarlah bangsa kami ini ya Tuhan semakin maju. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota parlemen, sampai bupati, wali kota, RT, RW Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini semakin maju dan juga biarlah pandemi ini cepat berlalu dan ekonomi kami segera pulih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan. Kami berdoa untuk Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Dean kami, The Reverend Timothy Chong, Associate Dean dan Ketua Imam Penanggung Jawab kami, Reverend Yopi Buyung. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa, pemimpin gereja kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja kami ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka ya Tuhan. Berkati segala pelayanan mereka dan aktivitas mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan yang ada di Bandung, para pastor dan pengurus. Berikan pada mereka Tuhan hikmat, biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Berkati juga keluarga-keluarga mereka, berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka. Kami serahkan para pemimpin gereja ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat Anglikan St. Paul yang ikut ibadah pada hari ini ya Tuhan, baik yang di sini dan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan dimanapun berada. Berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Kalau juga ada jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi, biarlah Tuhan juga memulihkan ekonomi mereka ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin ada yang pulang kampung, mungkin ada yang ke rumah mertuanya atau ke rumah orang tuanya ataupun yang jalan-jalan. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan jemaat ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita yang di rumah masing-masing dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan nanti boleh ditransfer ke rekening gereja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagi-Mu lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Pengumuman dari Pak Yopi. Baik, saudara-saudara sekalian, program kita selanjutnya yaitu pada tanggal 31 itu adalah ibadah keluarga di keluarga masing-masing ya. Nah, biasakan diri untuk menyambut tahun baru atau menyambut Natal dengan doa bersama di keluarga masing-masing. Supaya mempersatukan juga keluarga, mempererat keluarga itu sangat penting. Keluarga adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan gereja. Ya, saya senang di sini kalau ada keluarga yang duduk di sini, ya, ada keluarga yang di Subang juga mereka satu keluarga tapi bisa mengundang juga tetangga mereka untuk duduk bersama-sama untuk mengikuti ibadah seperti ini. Memang kita rindukan supaya pada minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersama-sama lagi di tempat ini dalam satu keluarga besar Gereja Anglikan Saint Paul di Bandung ya. Tetapi oleh karena pandemi kita tetap menjaga diri agar tidak tertular dan tidak menularkan juga kepada orang lain ya. Bukan hanya sekedar membantu pemerintah, tapi juga kita itu bertanggung jawab terhadap hidup kita ini di hadapan Tuhan. Kita tidak mencelakakan orang lain, tapi kita juga tidak mencelakakan keluarga atau diri kita sendiri. Nah, memang sekarang ini agak lebih longgar ya. Namun demikian oleh karena ada virus Omikron yang mudah sekali menular, sekarang diberitakan itu terus bertambah, terutama yang di Jakarta. Jadi barangkali pada minggu-minggu yang akan datang kita harus membatasi. Memang ada penjelasan yang barangkali kita perlu hati-hati, tapi jangan juga terlalu takut bahwa virus Omikron ini gampang menular tetapi tidak sampai harus dirawat di rumah sakit. Mungkin kalau kondisinya itu menurun lalu kena Omikron
sebenarnya apa saja sih, kena flu biasa juga bisa masuk rumah sakit gitu kan. Kalau sudah ada misalnya gangguan pernapasan atau ada gangguan seperti darah tinggi, diabetes, jantung. Nah, ada penyakit bawaan, itu virus-virus itu bisa lebih memperparah kondisi kita. Jadi tetap berhati-hati ya. Yang kedua ialah mengenai tanggal 1 Januari itu kita akan mulai dengan perjamuan kudus pada jam 10 pagi. Ya. Jam 10 ya, kita bisa ada di sini dan kemudian mengikuti ibadah perjamuan kudus, karena alangkah baiknya kalau pada awal tahun itu kita memulai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingat loh, Natal Tuhan tidak perintahkan rayakanlah hari ulang tahunku, tidak, ya kan? Tetapi perjamuan Tuhan bilang lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku, ya. Nah, jadi tanggal 1 itu adalah perjamuan kudus di tempat ini, dan tentu nanti sekretaris yang akan mendaftarkan di grup WA kita siapa-siapa yang akan ikut, karena tetap dibatasi. Memang kita bisa sih di sini setengahnya ini ya bisa sampai 35-40. Tapi kalau juga misalnya ada lebih yang datang, tetap di lantai 1 ya. Jadi kita sudah siapkan itu. Kita tinggal tambah 1 televisi lagi untuk bisa monitor di bawah ya. Nah, sekali lagi tanggal 1 itu tahun baru jam 10, dan sesudah itu di sini perjamuan kudus, di bawah perjamuan kasih ya. Jadi kalau kita ada membagi-bagi makanan dari rumah, kita boleh bawa ya. Nah, kemudian besoknya tanggal 1 itu yaitu tanggal 2. Ya. Sudah tahu semua ya. Enggak mungkin tanggal 3, besok harinya tanggal 2, dan itu hari Minggu. Nah, pada waktu itu ada acara baptisan, ya. Jadi biasanya kita menyebutnya itu minggu pertama sesudah tahun baru, itu minggu Epifani, ya. Nah, terus tanggal 9 itu juga ada baptisan. Nanti kita sekretaris nanti akan melihat siapa yang di tanggal 2, siapa yang di tanggal 9. Karena tidak mungkin sama-sama, kalau sama-sama nanti kan keluarga hadir ya, nanti terjadi penumpukan. Jadi katakanlah misalnya Novel yang tanggal 2, ya keluarganya mesti ada dan memberi dorongan, dukungan gitu ya. Nah, sesudah itu kita akan melaksanakan ibadah minggu secara normal, tergantung dari situasi virus Omikron yang bertambah atau berkurang. Nah, kita ikuti saja arahan dari pemerintah, ya. Nah, kita lihat di sini, ya barangkali akhir bulan Desember pohon ini sudah disingkirkan dan 5 lilin ini tidak menyala lagi. Nanti kita siapkan lagi untuk tahun yang akan datang untuk itu ya. Jadi yang ada tinggal 2 lilin ini yang menyala, salib di tengah, ada Alkitab dan ada persembahan. Nah, persembahan itu bukan kita meminta uang atau apa, bukan. Tapi persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Berapapun, mau kasih Rp1.000, Rp2.000 itu tidak masalah, tetapi itu harus datang dari hati yang memang beribadah, yaitu kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberi. Tidak pernah ada orang jatuh miskin oleh karena dia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Pak Tumpal ya. Kalau dia punya hati memberi, soal itu. Pemberian seorang janda miskin itu adalah satu contoh bahwa mulai dari kecil, remaja sampai besar, orang itu diajar untuk beribadah dengan cara ya memuji Tuhan, ibadah itu ya, memuji Tuhan, mendengar firman, memberi persembahan, melaksanakan, terlibat dalam perjamuan kudus ya. Itu saja barangkali
pengumumannya dan kembali kepada WL kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, sama-sama kita angkat pujian. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita menerima akan berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Kita bersatu dulu sebentar. Baik, amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari bersalam-salaman untuk yang di onsite ataupun yang di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal, selamat hari Minggu, Bu Natalina, Pak Yopi, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Lamta. Terima kasih Tuhan Pak, memberkati. Tuhan berkati. Boleh sama Ki Ed juga.